Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pagi ini kami akan membahas tentang netralitas PNS dan stereotip PNS, digital talent, sistem merit, dan aku bukan PNS parasit. Baik, langsung ke narasumber kita pada pagi hari ini, langsung ke Mas Rahmat. Halo, selamat pagi Mas Rahmat. Halo, selamat pagi Mas Rido. Baik, apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Kita akan membahas tentang netralitas PNS dan stereotipe PNS ya Mas Rido. Baik, Jadi yang dimaksudkan dengan netralitas PNS ini, kita balik lagi ke dasar katanya yaitu netral ya Mas Rido ya. Jadi adalah sifat ketidakberpihakan seorang ASN ataupun PNS dalam melayani sesuai dengan tupoksinya Mas Rido. Jadi menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang dan aturan yang berlaku. Tetap setia pada Pancasila. Jadi dalam menjalankan tugasnya tidak berpihak kepada satu golongan. Seperti itu Mas Rido. Seperti contohnya dalam melayani tidak mementingkan koleganya seperti itu. Jadi tetap semua pelayanan itu sama terhadap pengguna jasa gitu Mas Rido. Yang kemudian adalah stereotipe PNS. Stereotipe PNS ini adalah prasangka masyarakat ya terhadap PNS itu dari namanya juga stereo ya Mas ya. Ini ada seperti bias itu adalah pandangan positif ataupun negatif terhadap ASN. Saya ambil contoh yang pertama adalah saat ini PNS atau ASN itu dianggap susah untuk dipecat. Padahal itu tergantung dari performa dia bekerja. Kemudian PNS dianggap miskin inovasi. Padahal sekarang sudah zamannya kita pelayanannya serba terbuka, serba online, seperti itu Mas Rito. Kemudian dianggap juga PNS ini rendah kompetensinya ataupun rendah lama dalam berproses karirnya. Padahal sekarang seperti yang kita ketahui, kita itu sudah menuju ke kompetensi, jadi berbasis kompetensi. Jadi tidak ada lagi dalam perjenjangan karir itu urut kacang, seperti itu Mas Rido. Jadi inilah pentingnya manajemen ASN. Jadi kita itu dalam melaksanakan tugasnya, ASN yang bisa memanage dirinya sehingga mendapatkan citra yang baik di masyarakat. Begitu Mas Rido. oke. Baik. Jadi kita sebagai PNS itu harus netral ya, tidak berpihak kepada manapun ya Mas Tarik ya. Oke, terima Ya, kasih siap. Mas Tarik. Langsung ke narasumber nomor 2, Mbak Rizky. Halo, selamat pagi Mbak Rizky. Ya, selamat pagi Mas Rido. Topik apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Saya akan menjelaskan tentang digital talent, Mas. Langsung saja Mbak Rizky. Ya, digital talent itu adalah diartikan sebagai sumber daya manusia dengan kemampuan menguasai teknologi digital. Sebagai seorang ASN, kita dituntut harus memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidang dan wilayah kerja yang ditekuni, Mas. Pola pikir sebagai pelayan publik dalam benak seorang ASN juga harus ditanamkan dan ditingkatkan. Sedangkan yang saat ini wajib dikuasai adalah keahlian di bidang teknologi. Tujuan mengapa ASN harus menjadi salah satu digital talent adalah agar bisa menyediakan talenta yang dibutuhkan Indonesia dalam revolusi industri 4.0, serta menyediakan tenaga kerja yang siap dengan perkembangan dunia digital. Agar kita sebagai ASN mampu menggunakan media digital untuk menyebarkan informasi yang jelas, kebenarannya juga mengetahui bagaimana keamanan dan kode etik menggunakan media digital agar tidak menyalahi aturan, apalagi sampai menyalahi norma hukum. Kira-kira begitu, Mas. Oke. Baik, Mbak Rizky. Terima kasih penjelasannya. Oke, baik, kita ke narasumber ketiga, Ibu Heni. Selamat pagi, Bu Heni. Selamat pagi, Mas Rido. Baik, topik apa yang kita angkat pada pagi hari ini? Yang mau saya bahas adalah tentang sistem merit. Baik, langsung saja Mbak Heni. Bisa dikatakan konsep sistem merit itu menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan ASN. Karena dalam sistem merit, pengambilan keputusan dan pengelolaan SDM didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi. Jadi penilaiannya objektif, bukan memandang siapa kita, latar belakang kita apa. Nah, karena objektivitasnya yang terjamin inilah menjadikan sistem merit sebagai salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi. Mulai dari rekrutmen, pengangkatan, penempatan, bahkan promosi, semuanya murni dilihat dari
kemampuan dan prestasi individunya. Jadi, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Kira-kira begitu, Mas Rido. Baik, terima kasih Bu Eni atas penjelasannya. Baik, kita ke narasumber kita yang terakhir. Selamat pagi Mbak Jendela. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Rido. Baik, topik apa yang kita bahas pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini saya akan membahas topik mengenai aku bukan PNS parasit. Baik, silakan Ibu. Baiklah, aku bukan PNS parasit. Kalau menurut saya parasit itu artinya merugikan ya. Dalam arti merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan merugikan organisasi. Jadi, menurut saya mengenai aku bukan PNS parasit adalah, 1, jadilah PNS yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan organisasi dimanapun kita berada. Dan yang kedua, jadilah PNS yang mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Dan yang ketiga, menjadi PNS itu bukan hanya sekedar profesi, tetapi kita harus berkontribusi secara maksimal dan berdedikasi penuh dalam melaksanakan tugas. Itu saja, Mas. Baik, itu penjelasan terakhir dari Mbak Jendela. Terima kasih, Mbak Jendela. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah tadi yang dibahas tentang ASN yang kekinian. Yang dapat kita simpulkan yaitu netral dan tidak berpihak kepada siapapun, mementingkan golongan siapapun, dan tetap taat pada undang-undang. Kemudian digitalisasi digital talent PNS harus menyesuaikan diri terhadap kemajuan teknologi dan tidak ketinggalan zaman agar pelayanan maksimal. Kemudian sistem merit yaitu pencapaian sumber daya manusia yang harus berdasarkan kompetensi, bukan hanya berdasarkan pengalaman. Oke, dan terakhir yaitu aku bukan PNS parasit. PNS itu harus bukan hanya sebagai profesi, tapi berkontribusi secara maksimal dan berdedikasi penuh. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2. Terima kasih, selamat pagi.